Jikalau kau cinta waktu yang dinanti. Semua berkumpul di Sekut FM. Gofar Manisokin balik lagi di Sekut FM. Apa kabar semuanya? Semoga sekut selalu. Ini minggu-minggu awal kembali bekerja secara normal di kantor. Ya, sebagian besar sudah balik lagi ke kantor dengan menerapkan protokol-protokol tertentu untuk kesehatan. Asoy. Ya, sekali lagi di Sekut FM gak cuma yang namanya baca berita, gak cuma ngobrolin topik, tapi hari ini kita akan ngobrol sama dua orang perempuan yang sekut. Oke, berita pertama. Ini ngomongin soal yang namanya PSBB. Sekarang tuh masih berlaku ya. Katanya sih sampai akhir bulan ini, akhir bulan Juni. Tapi kita sedang menunggu peraturan dari pemerintah Provinsi DKI ya. Tergantung pemerintah masing-masing nih ya. Atau pemerintah pusat udah mengeluarkan peraturan baru di mana kita harus menuruti mereka. Ya kita mah ikutin aja gitu kan. Tapi ngomongin soal peraturan, ada satu peraturan yang menurut gue tuh sepertinya seru juga untuk diberlakukan, yaitu ganjil genap terhadap sepeda motor. Oke, kalau kita tahu kan ganjil genap selama ini kan cuma buat kendaraan roda 4 atau mobil gitu kan. Nah, tapi kenyataan di jalan itu yang bikin macet nggak cuma mobil, tapi juga motor. Sepertinya adil ya, ketika motor juga diberlakukan ganjil genap gitu. Ini masih uji coba sepertinya ya, masih uji coba. Kalau misalnya lo lagi lihat di jalan gitu kan ada motor diberhentiin, itu bukan berarti dia ditilang karena ganjil genap. Enggak, ini lebih ke PSBB-nya. Kayak peraturan-peraturannya gitu kan. Harus pakai masker, kalau nggak pakai masker ditilang. Nah, di dekat rumah gue di Jakarta itu seperti itu juga. Kalau misalnya motor nggak pakai masker diberhentiin. Apalagi perbatasan Jakarta dengan Depok gitu kan, itu pasti ada yang penjaganya gitu, diberhentiin sama petugas yang berwenang gitu kan. Nah, tapi uniknya kalau di rumah gue nggak tahu ya yang lain gitu kan. Lo kalau misalnya lagi lewat terus nggak pakai helm itu nggak apa-apa, asal harus pakai masker. Jadi masker itu zaman sekarang lebih penting daripada helm. Pala pecah nggak apa-apa, asal nggak corona. Ya kalau nggak mau corona, ya mungkin ya diem aja di rumah. Ngapain kek, banyak yang bisa dilakukan di rumah. Seperti yang namanya nonton streaming atau nonton gig-gig yang sekarang dilakukan online kan banyak tuh ya kak. Termasuk Tomorrowland, festival musik EDM terbesar ya kak. Electronic Dance Music ya, bukan European Death Metal ya, bukan, tapi Electronic Dance Music. Ini namanya Tomorrowland, akan digelar secara online. Keputusan ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Biasanya nih Tomorrowland ini dihadiri 400.000 penonton dan dilaksanakan di Belgia. Rencananya penonton akan bisa menikmati 8 panggung berbeda dan artis ternama di komputer dan smartphone-nya masing-masing. Wah, ini seru cuy, ketika lagi gig gitu kan. Tomorrowland, EDM, rave party. Biasa kita woi sama teman-teman gitu kan di lapangan terbuka atau di venue segala macam gitu kan. Senang-senang, keringetan segala macam, tapi sekarang lu cuma ada di smartphone atau di PC atau di smart TV gitu. Ya bisa jadi seru ketika mungkin lu sama anggota keluarga lu di rumah gitu kan, ngumpul rame-rame depan laptop, depan TV, depan smartphone. Jadi kayak home ses, home ses bareng keluarga. Ini seperti kejadian di warnet ya. Ini suatu hari gue ke warnet gitu kan. Ini sama nih, ada anak-anak ngumpul, tapi kayaknya nggak nonton Tomorrowland. Rame-rame di satu bilik, ada anak bocah gitu kan, ngumpul ngeliatin gini di monitor. Gue penasaran kan, nonton apaan lo? Layarnya kosong tiba-tiba. Enggak bang, nggak nonton apa-apaan. Oh, mungkin dia lagi nonton layar kosong, positive thinking aja ya. Ya emang seru sih ketika nonton video streaming gitu kan, dengan kualitas yang bagus. Entah itu sinyal yang bagus, koneksi internet maksudnya, atau kualitas dari layar handphonenya sendiri. Wah, kita tahu ya, salah satu yang kualitasnya bagus untuk menampilkan video adalah produk dari Apple, iPhone gitu kan, karena ada retina display. Nah, ini ngomongin soal iPhone, seperti ada sultan, sangat-sangat sultan dari Vietnam. Kemarin tuh gue liat di Twitter dan sempat heboh videonya. Jadi video seorang netizen dari Vietnam
Ini punya rumah dan rumahnya tuh dilapisi sama iPhone. Tembok-temboknya tuh kayak menyerupai susunan bata, tapi iPhone semua cuy. Lu bayangin, biasanya bata yang disusun, tapi ini iPhone. Ada iPhone 6, 6 Plus, 7, dan 7 Plus. Lu bayangin aja, tembok rumahnya udah iPhone. Bisa jadi ubinnya iMac. Tapi emang ya kalau misal ngomongin iMac atau iPhone atau gadget yang kita suka gitu kan, yang kita sayang-sayang banget, apalagi beli pakai duit kita sendiri terus tiba-tiba jatuh, hancur, pas diklaim garansi nggak bisa, amsyong. Itu membuat hati kita sedih gitu, jatuh gitu, runtuh hatinya. Selain situasi seperti itu, ada juga yang bisa bikin hati kita runtuh, tapi mungkin lebih sakit, tak berdarah, yaitu putus cinta. Jadi ngomongin soal putus cinta, setiap orang pasti punya yang namanya soundtrack ketika putus cinta, ya gak? Kalau gue lagunya Innocent Obsession yang Fixing a Broken Heart. Tiap putus lagunya itu mulu gak ganti-ganti. Oke, sekarang kita bacain lagu yang pasti lo dengerin ketika putus dan kenapa. Kalau kata di Instagram ada Herman LSTR13, katanya lagunya Jasad karena sangat menyentuh hati si Herman. Oh yes, karena vokalisnya Jasad, Siman ya, memang punya karakter yang ini ya, seperti apa, Afgan gitu. Ketika Man Jasad nyanyi tuh langsung kayak pengennya beli bunga dan ngasih ke pasangan kita. Man Jasad gitu. Tahu kan Man Jasad yang jazz, yang kayak Tompi pakai fedora. Oke, berikutnya dari Witantra _ Lengsara Wengi bang, karena kelakuannya kayak kuntilanak. Memang penilaian kita terhadap pasangan itu akan berubah ya, seberapa jauh dia menyakiti kita gitu. Kalau kata Aditya 1413, dia dengerin Aku Bukan Boneka KKY. Karena aku bukan boneka yang bisa dimainin. Keke bukan boneka. Yang gue bingung kenapa itu syuting video klipnya di food court. Kenapa gak di taman aja sih? Pakai the food court. Kalau Iqbal Madika, Kapten Tsubasa, auto keinget zaman kecil jadi bahagia terus. Bagaskara, dia mendengarkan ketika putus, dia mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oh, sangat NKRI sekali Bagas. Dari siapa sih nih? 6XDNX9, ya Allah, ribet amat nama lo. Katanya Welcome Home, Sanitario Metallica. Wih, anak metal ya? Irmani Tinegoro, Losing My Religion. Oh, RIM ya? Soalnya kalimatnya nggak nahan bang, mewakili jiwa yang tersudutkan. Niko Fahreza, I Saw Her Standing There-nya The Beatles. Karena biar gue cepat move on dan gak mikirin dia terus. Kalau kata Audiari Bramasta, Serenata Jiwalara Diskoria, gara-gara tanyanya lebih nyaman sahabatan aja. Oh, ini yang ada di Dian Sastro bukan sih? Dewa Pupus, cintaku bertepuk sebelah tangan, putus sebelum jadian. Oke, itu dari Instagram. Sekarang dari Twitter, lagu yang didengarkan ketika putus. Anis NFS, Already Gone Sleeping at Last. Relate sama liriknya dari awal sampai akhir. Kayak oke emang, harusnya aku menjauh kok. Hahaha. Benci untuk mencinta. Oh, ada dua deh. Benci untuk mencintanya Naif. Pas lagi sadar gak sadar ya, nangis di tempat fix karena ya udah gak tahu aja, capek, mayu sama lu gitu maksudnya. Hendrik Bebe Berak, The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Wih, bener. Ini lumayan sakral nih lagu nih. Avanabdillah 26 bilang sama seperti tadi si Anis, Naif, benci untuk mencinta, karena gitulah yang gua rasain. Kalau kata Siani Paryogi, Marcelo Tahito, kisah kita telah usai pas sama mantan yang putusnya masih ada ras. Kemudian lagunya Queen, oh di medley sama dia, lagunya Queen Don't Stop Me Now pas sama mantan yang 11-12 sama Tai. Sakit sekali sepertinya. Kalau kata Zainul Milk, MCR Helena, weh, anak imo nih, MCR Redoxon ya namanya panjangnya. Oke, one and only Cidro kalau kata Yogir MDNS. Wih, almarhum Pak Dedi di Yoi. Ini oke nih lagunya nih. Cidro memang. Terus Es Teh Anget bilang suka sama playlist Jepangan apalagi yang barat. Ah, suka sama playlist Jepangan apalagi yang barat. Gimana sih? Jepang bukan dari timur ya? Paling merdu itu playlistnya, kalau lagi nada tinggi bikin nambah semangat. Iya apaan lagunya sarap? Kan gue bilang nama bandnya kayak musisi. Dia bilang pokoknya Jepangan apalagi yang barat. Wah bagus, ini cocok jadi musik director sebuah stasiun radio nih. Kalau kata Haya Salbila, peradaban Fish karena gramnya sampai ke jantung. Si au malu. Kenapa sih lo? Tawa lu si. Kalau nggak kuak gitu zaman sekarang tahu itu. Kalau kata Yellow Flash, April Firsa Bersari, yoi. Pasti Anda anak gunung, nggak punya TV,
Sheila on Seven, yang dan enak aja pas putus. Kebetulan mantannya juga enak. Saya ragu, dia mungkin sebaliknya ya, beranggapan apa yang Anda rasakan nih. Sigit Pangestu bilang Oasis Don't Go Away. Wih, karena liriknya kena banget. Dengerin sambil kobam. Oasis gak pernah gagal bikin gue nangis. Wih. Kalau kata Fuck Richard Olivia O'Brien, Complicated, udah paling pas lirik sama akustiknya. Elang Maulana bilang Oasis juga nih Champagne Supernova, soalnya cukup dengan lirik How Many Special People Change. Wih, udah bisa jawab semuanya. Wih. Ada yang bilang Helena juga nih MCR Redoxon, Satpam UM katanya. Kalau kata Nendangers Escape the Fate Harder Than You Know. Kalau kata Agustinus Dim, Judika yang Jikalau Kau Cinta. Gue juga nih suka nih lagu ini. Jikalau kau cinta, waktu yang dinanti. Judika emang the best sih. Nah sekarang kita telepon satu orang perempuan yang dulu kalau misalnya kita lihat dia tuh kayaknya segini ya, kecil banget. Sekarang udah wih. Ada Regita Lawrence Anzela. Hai. Yes. Hai, akhirnya ada yang pronounce nama aku bener loh, Anzela. Emang Bukan biasanya gimana? Angela, Angela. Gitu deh. Tapi ini Anzela pakai Z. Yes, bener. Tadi bener kok, Kak. Bener kan? Bener. Dulu aku lihat kamu nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Sekarang baru lulus kuliah. Wow, sebegitu cepatnya waktu berlalu. Wow, Anzela. Yes. Tapi ya ada beberapa orang yang malu mengakui masa lalunya loh. Kayak, aduh gue dulu malu-maluin banget sih. Kalau kamu gimana? Kebetulan dulu sih emang malu-maluin sih. Kayak merasa kayak, aduh itu aib udah giginya ompong. Giginya tuh jadi kayak dulu tuh sebelahnya ompong, sebelahnya tuh baru tumbuh dan itu gede banget kan. So, menurutku tuh aib banget. Dan aku nggak tahu apa yang ada di pikiran bocah itu. Dia joget, yang lain teman-temannya ke kanan, dia ke kiri sendiri. Yang pada begini-begini, aku ke kiri sendiri dong. Kayak wah, beda sendiri. Dari gitu kecil kan. anaknya udah rebel ya, nggak mau ikutin aturan. Rebel banget gitu kan. Nah, awalnya tuh emang menurut gue kayak memalukan gitu sih. Tapi makin lama kayak kok malah people find it kayak you should be proud of that. Gak semua orang punya kesempatan kayak lu loh. Lu harus bangga tuh pernah mengisi hari-hari kita di masa-masa kecil. Yeah. Ya, sampai sekarang tuh ya. Sampai sekarang gue lagi di mall, terus tiba-tiba ada kayak yang mainan yang apa macan-macanan lewat itu. Iya, pakai lagu kamu. Suara gue. Itu aduh. Terus jadi misalnya sebut saja inisialnya Tanzon gitu ya. Iya. Lagi mau main, ada suaranya. Untung gak ada orang yang tahu. Ketika lagu itu berkumandang di Time Zone, kamu joget berlawanan arah lagi nggak? Geli, lebih geli, merinding gitu loh. Ya ampun. Nah, ini ngomongin kita lagi ngobrolin soal ini ya, Anzela, soal apa namanya lagu. Masing-masing kan punya ibarat kata soundtracknya ketika patah hati gitu kan. Kalau kamu lagu apa nih soundtrack ketika abis putus? Terakhir kapan putus? Kapan ya? 2017 kayaknya atau 2016. Soalnya aku tuh tipe yang pacarannya tuh baru beberapa kali doang, kayak bahkan kayak 2 kali doang gitu kan. Jadi, putusnya terakhir juga udah lama banget. Yang pertama bahkan gak dianggap pacaran kayaknya, masih cinta monyet doang. Oke. Terus jadi kayak udah lama banget dan never take it seriously gitu loh. Putusnya. Karena dulu masih pacaran yang kayak main-main lah, belum yang terlalu gimana. Cuma mungkin ada nih soundtrack untuk galau ya, kalau misalnya kayak galau, ini orang yang tepat bukan sih? Kayak gitu-gitu kan. Kayak biasa kan cewek gak ada masalah tapi digalauin sendiri gitu kan. Ada sih lagunya Adele yang Chasing Pavements. Oh, coba nyanyi dong gimana? Liriknya, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Ini kayak dalam banget tuh liriknya. Oh, apa yang bikin dalam dari lagu Adele yang itu? Should I give up? Haruskah kita menyerah atau keep chasing pavement, atau kita terus berusaha
mengejar dia gitu. harus give up dengan apa yang sudah dibangun sama dia atau tetap melanjutkan gitu. Oke, nah kasih tips dong ke teman-teman di sini, gimana caranya move on versi Anzela? Anjay, move on. kayak profesional banget gitu move on. Enggak, sepengalaman kamu aja. Menurutku keluarga sih paling berpengaruh ya. Peran penting untuk move on itu ada di orang-orang sekitar kamu. Mungkin aku bukan tipe yang kayak suka hangout sama teman-teman gitu. Jadi lebih dekat ke keluarga dan disitulah peran orang tua yang paling berperan untuk membantu aku move on gitu. Mulai dari kayak diajak tempat pergi-pergi atau dikasih emotional support gitu lah, kayak ya udah sih ngapain, banyak juga kok cowok-cowok di luar sana gitu. Terus tapi kamu kalau misalnya pacaran tuh deket sama cowok, tipikal yang bilang atau curhat sama keluarga nggak sih, sama nyokap bokap gitu? Boro-boro belum pacaran nih, masih gebetan nih, baru awal-awal ketemu. Kenalin ke mami, kalau nggak boleh ajak kamu pergi. Gitu yang kayak gitu orang tua aku. Padahal baru kayak sekali dua kali jalan gitu loh. Okay. Tapi kayak kenalin dulu baru boleh bawa anaknya pergi. Bukan yang kayak ya udah nanti kalau udah emang jadi sama dia udah pacaran baru nanti kenalin, nggak gitu konsepnya orang tua aku. Nah, biasanya barometer sukses atau enggak dikenalin tuh dari apa nih? Pasti kan nyokap kan dia tuh orangnya gini, aku suka ya. Dia orangnya gini, aku nggak suka. Biasanya apa tuh penilaian dari nyokap? Barometer sukses atau enggaknya? Kalau kata orang tua tuh bibit, bebet, bobot. Harus tahu anak siapa itu. Bener nggak orang tuanya gitu kan? Tapi yang paling penting sih kayak sopan atau enggaknya, terus perilaku anak itu ke akunya gimana, baik-baik nggak gitu. Terus kamu beberapa kali dikenalin ke orang tua, berapa yang gagal, berapa yang tidak disetujui? Berapa yang disetujui gitu? Aduh ini kayak mohon maaf ya kalau ada yang nonton ya. yang gagal sampai gagal banget sih enggak sih, tapi kita kayak jadinya kira jadi teman-teman aja karena orang tua kasih saran nih, kayaknya dia nggak cocok deh. Kenapa? Tapi bukannya maksudnya menentang apa yang nggak boleh. Kenapa nggak cocok? Kenapa? Gara-gara apa? Apa ya, sifatnya mungkin yang terlalu cuek atau gimana, dan orang tua tahu banget aku orangnya tuh nggak bisa dicuekin. Pasti nanti kalau bakal lama-lama bete itu sama tuh orang. Kayak orang tua kasih saran gitu. Karena kebetulan aku juga lumayan dekat sama mami kan, kayak apa-apa cerita gitu. Jadi kayak mami tahu semua ciri-ciri anaknya ini, sifat-sifatnya gimana. Ini pasti nggak bakal cocok nih sama kamu nih. Oke. Nah, kalau yang disetujui biasanya tuh cowok yang kayak gimana nih? Ini biar ada yang deketin Anzela mungkin, oh gue tahu kunciannya sekarang gitu kan. Biasanya yang udah disetujui itu yang kayak gimana cowoknya? Gimana ya? Soalnya orang tua nggak pernah kasih gambaran harus seperti apanya sih. Cuma yang pasti kan sopan sama orang tua itu udah paling penting tuh, kayak winning my parents' heart kan. Kayak harus memenangkan hati orang tua tuh. Terus ya emang dia dari keluarga baik-baik, terus kalau misalnya kalau misalnya dia bohong gimana? Soal keluarganya? Wah, itulah fungsinya keluargaku. Mami papiku kayaknya kayak CIA gitu, kayak dicari tahu ini anak siapa, dicari di stalk segala macem. Karena kebetulan FBI orang tua gaul di sosial media. FBI banget ya. Ya FBI bukan CIA. Iya FBI. Ini ibarat kata cewek lagi cemburu sama pacarnya, jadi FBI. Jadi FBI. Ada yang jalan dikit cewek dicari gitu kan. Kayak gitu banget. Ini posisinya orang tua. Iya, tapi ini posisi orang tua gitu. Iya. Tapi lebih ke mami sih. Biasa kan mami lebih concern sama anaknya. Jadi mami itu pas ketika dia deket sama cowoknya dibawa ke rumah, namanya siapa? Diketik, dikirim ke satelit. Ada pelacak muka gitu. Gitu. Oh ini. Nanti anaknya pulang, tahu nggak? Dia ternyata gini. Ada CCTV gitu.
Dia terakhir di toko ini beli ini loh. Ada CCTV, ternyata canggih maknya. Nah, mami yang nonton, mohon maaf emang nggak apa-apa. Dibuka kedoknya. Nggak apa. Oke, sekarang kasih tahu gimana caranya buat cowok-cowok untuk memenangkan hati orang tua versi Anzela. Bawain martabak masih zaman gak sih? Wah, martabak. Dari zaman ke zaman tuh bawain martabak. Iya, martabak tuh klise, tapi terkadang ampuh loh. Terkadang ampuh. Iya. Tapi dulu aku sempat gagal. Karena aku nggak riset. Okay. Aku nggak riset. Aku bawain martabak yang oke banget yang. Bapaknya diabetes. Iya. Kayak ini fail sih. Aku nggak riset. Yang coklat mahal gitu kan, keju manis banget pokoknya. Ternyata memang harus riset dulu. Gitu. Atau tanya. Iya, tanya dulu ke anaknya. Sebenarnya mama kamu, papa kamu tuh orang gimana sih? Nggak salah juga dong, bener gak sih? Nah, itu betul banget tuh. Yeah. Tanya orang tua kamu sukanya apa sih? Biasa makan apa? Terus hobinya tempat-tempat kemana gitu kan. Pasti bisa dikorek-korek dari anaknya gitu. Nah, terus yang paling penting apa ya? Ya ngomongnya sopan gitu, pinter-pinter kayak ibaratnya kayak menjual diri, gimana caranya sama kayak public speaking gitu. Personal branding, branding. Gimana cara menunjukkan kalau gue ini worth lo buat anak lo. Oh begitu. Yang kayak di iklan itu gak sih, yang kayak ngeluarin dompet terus diam-diam ngeluarin kartu. Seret. Iya. Kartunya ada berapa? Itu kayak di iklan banget. Nah ini menarik nih. Gitu ya, tapi intinya komunikasi aja sama anaknya, ya gak sih? Pengen tahu aja keluarganya gitu kan. Gimana sih orang tua kamu, papa kamu tuh suka musik apa? Oh papaku suka musik. Biasanya ini gitu. Potong bebek angsa. Biasanya kalau anaknya yang deket, biasanya kalau anaknya yang deket sama orang tuanya, si cowok ini cukup ngomong ke anaknya kalau dia tuh kayak gimana. Nanti otomatis si anaknya sendiri bakal cerita ke orang tuanya. Mah, pa tahu nggak? Ternyata dia ini kayak gini loh. Jadi kayak, apalagi kalau anaknya itu suka kan sama cowok ini kan, kayak ngebantu untuk memenangkan hatinya. Tuh dengerin. Nah ini ngomongin soal Anzela nih. Anzela sekarang YouTube juga punya. YouTube apa Anzela? Sering cover lagu juga loh dia. Lorenza Anzela ya. Oke. Terus Instagramnya juga Lorenza Anzela. Lorenza Anzela underscore ya. Lawrence Anzela. Kayak Jennifer Lawrence. Oh, gitu. Lawrence Anzela tuh. Bisa lihat video-video dia cover lagu. Terakhir kamu cover lagu apa sih? Terakhir collab sama temanku Lazy Song sih. Oh, yang di tempat tidur yang pakai gitar terus pakai konteng gitu ya, kolintang itu ya. Iya. Terus tuh langsung tuh lihat tuh cover lagu dari Lawrence Anzela. Seorang penyanyi cilik yang tidak cilik lagi. Dia sudah mengenal cinta dan yang namanya patah hati. Terima kasih Anzela. Thank you. Udah mau ngobrol-ngobrol di Sukut FM. Sukses buat karirnya ya. Salam buat bokap. Bye. Bye. Itu tadi Anzela menceritakan soal lagu patah hatinya gitu. Mungkin kita tanya sama yang lain nih. Kita masuk ke segmen Ngobams. Hai Nena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nena. Iya Nena, sorry lo dadakan loh. Aku soalnya sukanya yang dadak-dadakan gitu. Iya, dadakan kan emang selalu jadi ya. Iya, kalau direncanain tuh kayak takutnya cuma sekedar wacana gitu. Emang kan kebanyakan kayak gitu ya. Iya, makanya Nena nama panjangnya siapa? Madina Agista. Oh, oke. Ini kamu ngambil jurusan apa? PR, Public Relation, Humas. Oh, semester berapa kamu? Semester 6. Semester 6. Wah, kita mau lulus dong. Iya, bentar lagi, semangat. Yeay, jangan DO ya. Enggak lah, jangan, nggak mau, nggak boleh. Nena, ini lagi ngomongin soal yang namanya lagu ketika putus. Pasti semua kan punya soundtrack tersendiri soal
keadaan putusnya gitu kan. Kamu apa lagu yang menjadi soundtrack andalan kamu nih ketika putus? Ketika putus apa ya kayaknya. Oke, sebelum jawab itu terakhir putus kapan? Tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. Sekarang aman-aman aja pacaran? Enggak ada siapa-siapa. Oh, single. Ya. Single. Oke. Ya, terakhir putus kemarin apa soundtrack ya? Pasto. Oh, yang mana tuh lagunya? Tanya Hati deh kalau nggak salah. Apa? Tanya Hati deh kalau nggak salah. Tanya hati yang termanis dan penuh cinta. Itu bagus itu. Waduh. Ya bagus itu Pasto itu. Keren suaranya keren ya. Bagus banget. Bagus banget. Tulis Tanya Hati itu yang mana sih? Coba nyanyi dong. Nyanyi dong, Nen. Gak bisa nyanyi. Nah, udah coba. Ya. 16 bar aja, 16 bar aja coba. Gak bisa jujur. Coba bentar. Nanti kuping kalian pecah. Gak apa-apa. Coba. Coba yang mana? Gimana coba? Tanya Hati itu gimana sih? Ya? Aku lupa deh. Gimana ya ref ya? Yang mengapa tak bisa diriku. Oh itu. Yang mencintaiku. Siapa adanya. Oh itu lagu Pasto. Oh menarik. Itu bagus suaranya. Kok malu-malu sih? Enggak. Suaranya cempreng banget ya, parah. Kenapa? Suaranya cempreng banget gak sih? Enggak cempreng kok suaranya. Biasa aja. Kok nyebelin banget sih tiba-tiba nyebelin gitu. Terus kamu gimana kuliah kamu? Sekarang kan kuliah online gitu kan? Membosankan gak sih? Banget. Capek banget sih yang pasti parah. Itu capek banget. 3 kali lipat lebih capek dari biasanya. Oh, apa yang bikin capek selain tes mic? Halo, ya, kedengeran nggak gitu? Pak, saya mau nanya tapi nggak jadi gitu. Kedengeran kok. Iya Pak. Capeknya tuh kayak tugasnya tuh bisa dikasih waktunya tuh paling kayak pokoknya setengah jam udah harus dikumpulin. Terus ada lagi nanti. Emangnya kita Bandung Bondowoso gituin dong? Maunya gituin cuma kan nanti. Iya bener jangan. Tugas apa yang harus kelar 3 jam? 3 jam, setengah jam. Kadang psikologi komunikasi, kadang juga humas, banyak sih tugasnya juga. Atau manajemen event, atau banyak banget tugasnya. Karena kan aku ngambil 24 SKS kan. 24 SKS. Itu banyak gak sih? Banyak ya? Banyak banget. Oh banyak banget. Oh oke. Terus kamu dapat pelajaran manajemen event gitu? Seru dong? Seru. Pernah, lebih sebenarnya tuh kan manajemen event itu kan apa? Pernah volunteer gitu gak sih? Di apa gitu, acara apa atau apa, bikin acara di kampus? Maunya kayak gitu, cuma karena corona datang, semuanya tidak terrealisasikan. Oke. Kamu merasa gak sih kamu salah ambil jurusan? Atau emang inilah jurusan yang saya idam-idamkan? Sebenarnya salah sih. Semuanya emang kayak gitu kok kebanyakan. Di semester berapa kamu merasa wah anjing nih gue salah ngambil nih? Di semester berapa? 3 ke 4. Itu kenapa? Karena hasutan teman-teman atau dari diri sendiri? Dari diri sendiri sih, karena kayaknya udah feeling kayaknya udah bukan jurusan gue deh, karena semester 1 semester 2 itu kan jurusannya kayak ya udah kayak masih di SMA kan pelajarannya, cuma 3 ke 4 kayak aduh ini pembelajarannya kayak gimana sih, akhirnya menelah ya udah akhirnya ngerti sendiri sih. Harusnya ngambil jurusan apa? Kalau boleh milih lagi? Dokter gigi atau psikologi? Dokter gigi atau psikologi? Oh menarik. Kenapa 2 itu yang kepengen banget dipilih? Dari dulu pengen itu sih antara 2 itu, karena kan psikologi kayaknya menarik banget ya. Iya. Pembelajarannya tuh menarik banget. Mempelajari manusia. Itu dia. Ketika kamu lagi dideketin. Mana yang bohong apa enggak. Iya. Lagi dimodusin sama cowok, kamu bisa tahu bahwa ini lagi ngebodusin, ini jujur atau enggak gitu kan. Itu dia. Seberapa sering kamu disakitin sama cowok?
sering banget. Persentasinya mana? Kamu yang nyakitin sama disakitin tuh persentasinya gedean mana? 70-30. 70 apa? 70 disakitin. Disakitin. Biasanya kenapa disakitin? Selingkuh. Faktornya itu juga, dan faktornya juga katanya aku nggak terlalu bebas gitu loh. Maksudnya? Karena aku kan punya jam malam. Oh. Gitu. Jadi dia butuh pasangan yang bisa keluar malam sampai pagi gitu ya? Itu dia, betul. Oh. Dan kamu ini kamu udah bilang kan dari awal ketika PDKT katanya ini gue nggak bisa loh kalau misalnya keluar sampai malam. Dia udah mengiyakan kan? Iya, cuman lama-kelamaan kayak dia bosan juga, akhirnya cuma ya udahlah, I don't care. Yes. Sadis. Emang maksimal jam berapa kamu harus balik sampai rumah? Setelah-telatnya jam 10 sih. Oh, setelah-telatnya jam 10. Pernah. Tapi itu harus jelas alasannya mau kemana. Oke. Dan biasanya cowok mantan-mantan kamu tuh yang putus kebanyakan mempermasalahkan masalah itu jam malam itu ya? Karena dia bilang kamu kan udah gede juga loh, Nen, masa nggak dipercaya? Bukan karena nggak dipercaya, tapi kan anak perempuan gitu kan, namanya orang tua. Betul. Was-was juga, ya udahlah. Ya, masing-masing kan orang tua punya cara tersendiri untuk membesarkan anaknya ya, gitu. Itu dia, dan kita tuh harus menghormati kultur yang udah ada sih sebenarnya. Itu dia, apalagi kan mamaku Arab kan. Iya. Ya udah. Oh, kamu ada Arab ya? Mama Arab ya? Mama Arab. Oh, papa apa? Madinah? Papa Mekah. Oh, enggak. Oh, sama dong. Enggak. Papa kayak ada turunannya Amsterdam gitu sih. Wah, Amsterdam Arab, anaknya kayak begini, bos. Gokil, bibit unggul. Ampun kakak. Nah, biasanya ketika mantan-mantan kamu atau cocok kamu yang dulu itu alasannya adalah ya kamu nggak bebas, apa yang kamu ngomong ke mereka? Kan lo udah tahu dari awal, kenapa lo mempermasalahkan sekarang gitu nggak? Iya, aku sebenarnya dari awal pas kayak putus gitu nanya, cuman kalau alasannya kayak gitu menurut aku nggak make sense sih, karena kan udah bilang dari awal juga ya udah kita putus aja, bodo amat lah, aku nggak peduli juga. Biasanya ngedate siang-siang gitu? Siang ke sore sih. Oh, siang ke sore, pokoknya maksimal banget jam 10 tuh juga udah dimarahin dan harus kasih tahu alasan gitu ya? Kamu kemana, sama siapa, ada urusan apa? Oh. Harus jelas. Karena kan anak perempuan, gak boleh pulang malam-malam. Iya. Jadi pacar-pacar kamu yang dulu nggak bisa pergi malam dong. Kita keluar malam yuk. Nonton yang seru-seru, misalnya nonton trek-trekan motor di Kemayoran gitu kan. Nggak ada yang pernah ngajak itu kan malam-malam. Oh nggak bisa, saya jam 10. Udah jadi cabe ya. Jam 10 saya sudah harus keluar, sudah harus di rumah gitu. Oh. Nggak ada yang pernah ngajak itu? Itu deh. Oh, nggak pernah ya? Oke, jadi menurut Nena nih, cowok yang ideal itu bagi Nena tuh seperti apa sih? Ini kan soalnya gue yakin nggak satu orang doang nih, pasti banyak banget di luar sana yang memang punya jam malam, punya peraturan yang ketat di rumah gitu kan. Biasanya, ini nih tips dari Nena ya, silakan kasih tahu ke cowok di luar sana untuk menghadapi perempuan kayak Nena itu harus kayak gimana? Yang pasti dia harus bisa lebih bijak dan mengerti kondisinya seperti apa, bukan malah egois mikirin dirinya sendiri, karena kan kalau pacaran itu kan 2 orang, bukan 1 orang doang. Iya, kalau misalnya bertiga namanya bikin trio ya. Waduh. Iya, bikin trio. Itu jangan egois aja, jangan mikirin diri sendiri pokoknya sih. Oh, berarti emang setuju sih yang namanya pacaran, membuat sebuah relationship gitu kan, itu pasti ada satu yang namanya kompromi, dan itu memang harus di-deal-dealin dari awal sih ya untuk kasus-kasus seperti ini sih. Gitu. Jadi batasannya adalah nggak boleh keluar malam, terus kalau misalnya pengen keluar malam harus izin dulu sama nyokap bokap gitu kan, dan harus kamu tipikal yang gini nggak sih, dijemput kamu jangan turun gitu. Gak enak, harus turun. Ketemu aja sama mama papa nggak apa-apa. Malah tuh bisa ngenalin. Nah itu penting.
Itu penting karena menurut aku nih ya kalau misalnya cowok jemput itu tuh harus turun emang biar kayak apa namanya, oh ini anaknya pergi sama siapa biar tahu gitu. Iya. Tapi tergantung juga sih, ada juga yang kayaknya bukan saatnya deh, belum saatnya dulu gitu kan. Ya aku sih menghormatnya kayak gitu sih. Ada sih beberapa yang kayak gitu, cuman aku kayak ya udah kalau nggak mau. Cuma kan kalau misalnya dia tahu, jadi orang tua aku tahu aku pergi sama siapa, jadi dia bertanggung jawab akan hal itu. Yeah. Wih gila Nena terima kasih loh udah sharing soal jam malam bersama saya dan teman-teman di sini ya. Sama-sama. Iya semoga kuliahnya sukses ya. Dan apa namanya selalu sukses. Instagram kamu apa namanya? Kasih tahu dong. Nena Giesta. Nena Giesta. Ya. Iya, terima kasih Nena ya. Salam buat nyokap bokap ya. Bye. Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dia, memang nggak cuma 1-2 orang, banyak juga yang punya peraturan kayak gitu ya. Nggak boleh keluar malam atau jam malam, maksimal di rumah jam berapa gitu. Jadi yang namanya pacaran atau membuat sebuah hubungan gitu kan, itu harus ada yang namanya kompromi gitu kan. Kita nggak boleh egois, harus ada yang namanya titik temu, harus ada sesuatu yang dikompromikan. Kalau nggak suka ya udah take it or leave it. Tapi itu hanyalah teori ya. Kalau ngomongin perasaan agak susah sepertinya. Ya dengan berakhir ngobrol-ngobrol sama Nena, sama Anzela, berakhir sudah Sukut FM kali ini. Sekali lagi buat teman-teman di sini, Sukut FM ini bisa didengar di podcast juga, di Spotify, di Apple Podcast itu tiap hari Selasa dan Jumat. Kalau di YouTube tiap Senin dan Kamis. Dan ngomongin soal hari Jumat, ada sesuatu yang spesial juga. Gue akan menjadi host di Decode, Mau Gerak with Decode, jam 8 malam di Instagramnya decode.id. Sekali lagi, Jumat jam 8 malam di Instagram decode.id. Buat lo yang nonton di YouTube, berarti besok. Buat lo yang denger di podcast, berarti nanti malam. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Sekut FM episode berikutnya. Salam jempol kejepit. Semua berkumpul di Sekut FM. Kalau kata Miss Semut, oh mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Lagu siapa ya? Oh mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Lagu siapa ya?